Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Doakan semoga Allah SWT memberkati perjumpaan pertemuan kita pagi hari ini, membuka hati kita masing-masing bagi memudahkan kita menerima ajarannya, memahami firman kitab sucinya, untuk kita jadikan panduan dalam menjalani kehidupan kita di dunia bagi meraih kejayaan, kemuliaan di akhirat. Amin. Pada siri lepas kita telah bicarakan ayat yang ke-29 daripada surah Al-Kahfi, dan ayat ini seperti mana yang telah kita maklumi minggu lepas, ia bukan ayat khiyar, bukan ayat pilihan. Ayat ini tidak bermaksud Allah memberikan kebebasan kepada hambanya untuk memilih keyakinan apa yang mereka mau, jalan hidup apa yang mereka nak, ke surga ke neraka, bukan. Sebaliknya ayat ini sebagaimana yang difahami oleh kebanyakan mufassir, yakni ayat yang berisikan at-tahdid wal wa'id, ancaman, peringatan yang keras. Jadi ayat firman Allah yang berbunyi faman syaa fayu'min wa man syaa fayakfur, itu walaupun maknanya terjemahan Melayu sesiapa yang berkehendak hendaklah ia beriman, dan sesiapa yang berkehendak hendaklah ia kufur. Itu kan terjemahan Melayunya. Kan seakan-akan Allah memberi kepada hamba kebebasan memilih, nak iman pun sila, nak kufur pun sila, seakan-akan begitu. Tapi orang yang memahami bahasa Al-Quran, lebih-lebih lagi memahami tentang ilmu balaghah,
makna ayat ni bukan seperti itu. Sebenarnya ayat ni memberi pilihan, memberi ancaman. Buktinya selepas Allah firman begitu, Allah beritahukan sesiapa yang milih kufur masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka. Dan bila mereka rasa dahaga, minta minuman, Allah sediakan minuman, tapi minumannya daripada cairan tembaga. Minuman neraka ni merupakan bubur keluli. Bukan bubur nasi, bubur besi keluli. Bayangkan. Sementara yang memilih untuk beriman, dalam ayat selepasnya nanti ayat 30, masuk surga. Jadi kalau ayat pilihan, seperti mana kita hari, yakni kita disuruh memilih mana yang baik, mana yang lebih baik. Jadi ada dua benda, yang satu baik, yang satu lebih baik, yang satu elok, yang satu lebih elok. Itu baru pilihan. Tapi kalau yang satu neraka, satu surga, itu bukan ayat pilihan. Manusia, pilih darah kamu ya. Nak pilih neraka pun sila, nak surga pun bukan. Tak mungkin Allah memberikan itu. Yang ada mungkin, wahai hambaku, ni aku ceritakan kamu surga. Di surga ini ada beberapa tingkatan. Ada tingkatan muqarrabun, ada tingkatan ashabul yamin. Muqarrabun itu baik. Golongan ashabul yamin pun orang yang baik. Sekarang nak terpulang pada kamu. Kamu nak pilih mana? Masuk golongan al-muqarrabun ataupun ashabul yamin? Hanya al-muqarrabun lebih baik. Itu. Jadi kalau pilih tu, kalau isi pilih mesti dua-duanya benda yang baik. Hanya yang satu lebih baik. Itulah. Itu kaidah bahasa Al-Quran. Sebab itu salah orang memahami, kita mau kufur pun terpulang akulah, Allah bagi pilihan. Bukan. Itu ya maksudnya. Jadi tolong difahami. Itu kata kebanyakan mufassir, mufassir. Karena pilihan yang akan dipilih oleh seseorang jika ia pilih neraka, wahal itu merupakan ancaman daripada Allah, ya nanti akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia pilih tersebut. Baik, kemudian setelah Allah beri ancaman kepada mereka yang kufur, Allah tak suruh mereka pilih kufur, tapi Allah bagi ancaman yang keras sesiapa yang pilih kufur, yakni dimasukkan dalam neraka. Dan tadi saya katakan diberi hidangan minuman yang sangat istimewa. Istimewa karena di dunia tidak ada. Minuman yang paling istimewa di akhirat, dalam arti kata karena di dunia kita tak akan temukan, yakni bubur keluli. Tahulah macam mana. Belum pun diminum, wajah mereka sudah disambar panasnya hingga terbakar. Tak minum dahaga, nak minum waliyadzubillah. Adapun mereka yang memilih untuk beriman, karena itu yang Allah perintahkan, Allah suruh mereka pilih iman, jangan pilih kufur. Yang milih iman Allah beritahukan dalam ayat 30. Mari kita pelajari sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman. Wow, dan kalau kita nak terjemahkan ya, wow itu kena baca wow, jangan baca wa. Wa dan, bukan wow. Kalau baca satu-satulah. Sebab dalam bahasa Arab tidak ada kalimat wa, yang ada kalimat wow. Wow dan. Ni kalau kita nak terjemahkan secara harfiah lah.
Amilu, mereka telah beramal, as-salihati, akan yang soleh, yang baik-baik belaka. Apa balasan yang Allah janjikan? Inna, sesungguhnya kami. Kuat itu, taukid namanya, menunjukkan kepastian. Dalam bahasa mudahnya, pasti. Seakan-akan Allah kata begitu. Siapa saja yang beriman dan beramal soleh, pasti sesungguhnya kami la nudhi'u, tidak mensia-siakan, tidak menghilang-hilangkan, tidak menafikan, tidak mensia-siakan. Mensia-siakan atau menyia-nyiakan? Mensia-sia. Oh, kalau sayang menyayangi. Oh, kalau siasat menyiasat. Oh, menyiasat. Jadi kalau sia-sia, oh, bukan menyia-nyia. Kalau singa, woi, dia singa menyinga. Tak tahu kenapa yang sia-sia S-nya tak boleh tukar ni maksud. Untuk sia-sia, mensia-siakan, bukan menyia-nyiakan. Bahasa sayang menyayangi, siasat menyiasat, kan? Sesungguhnya kami tidak mensia-siakan ajra, akan balasan, ganjaran, upah, reward, man, siapa yang ahsana, telah melakukan kebaikan atau telah memperbaiki. Ahsana, hasan baik, ahsana macam mana ya? Bahasa Melayunya, okey. Kharaja, keluar. Akhraja, mengeluarkan. Nazala, turun. Anzala, menurunkan. Dakhala, masuk. Adkhala, memasukkan. Hasuna, baik. Ahsana, itu jangan begitulah. Jadi memperbaiki ya, bukan memperbaiki. Kalau memperbaiki, mana objeknya itu benda yang tak baik, kemudian diperbaiki. Ini bukan begitu. Benda itu dah baik, tapi ditambahkan lagi. Itulah maksudnya. Amalan akan amalnya. Jadi amal yang mereka lakukan, amal yang dilakukan oleh orang mukmin yang soleh itu amal yang baik, tapi mereka sentiasa berusaha untuk menambah baik, tambah baik, makin baik. Macam itulah maksudnya. Orang mukmin, amal mereka sudah baik, baik sudah, tapi Allah mahukan orang mukmin ini sentiasa berusaha untuk menambah atau meningkatkan kualiti amalnya. Janganlah kualiti amalan yang dilakukan si mukmin ketika baru mukmin, umur 20 tahun, kualiti amalnya sama aja ketika ia umur sudah 80 banyak. Jadi sentiasa meningkat. Ingat ya, di sini orang yang beriman dan mereka beramal soleh. Jamaah sekalian, ayat yang berbunyi innalladzina amanu wa amilus sholihat. Saya ulangi. Ayat yang berbunyi innalladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal. Di dalam Al-Quran diulang-ulang sebanyak 10 kali. 10 kali. Dan semuanya di awal ayat. Saya tak kata di awal surah ya, di awal ayat. Tidak ada yang di pertengahan. Ini luar biasa nih, kalau kita mengkaji tentang balaghah, ini luar biasa. Waqafat balaghiyahnya memberikan makna yang tersendiri. Saya ulangi, firman Allah yang berbunyi innalladzina amanu wa amilus sholihat,
Di dalam Al-Quran diulang-ulang sebanyak 10 kali dan semuanya di awal ayat. Tidak ada yang ada di pertengahan. Ya, 10 itu agar kita menambah koleksi fikir kita. Ini untuk menambah koleksi fikir. Bagus untuk exercise otak. Koleksi fikir ni bagus untuk exercise otak. Jamaah boleh rekodkan secara ringkas, nanti rujuk sendiri. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah 177. Nanti rujuk sendiri. Al-Baqarah 177. 2. Surah Yunus ayat 9. Yunus 29. Ayat 9. Yunus ayat 9. 29 pula. Sorry. 9. 3. Hud 23. Hud. Surah Hud. Ayat 23. Yang keempat, ini dia. Al-Kahfi ayat berapa ni? 30. Yang keempat. Yang kelima masih juga dalam surah Al-Kahfi ayat 107. 107. Nanti kita akan jumpa lagi itu. Yang keenam surah Maryam ayat 96. 96. Yang ketujuh surah Luqman. Luqman ayat 8. Luqman ayat 8. Yang ke-8 surah Fussilat. Fussilat ayat 8 juga. Ayat lapang. Lapang. Lawannya sempit. Ayat lapang. Faham ya? Yang ke-9 surah Al-Buruj ayat 11. Ni kalau jamaah nak buat kajian tafsir maudhu'i kena tahu benda-benda seperti ini. Kesannya kalau kita tafsir maudhu'i lah, insya-Allah ilmu bertambah. Bagus, saya kata bagus untuk exercise otak. Ya. Al-Buruj ayat 11. Dan yang terakhir yang ke-10 surah Lam Yakunil. Surah apa tu? Surah Lam Yakunil surah apa? Bayyinah. Sebagai Bayyinah tak tahu, Lam Yakunil tahu. Al-Bayyinah ayat yang ke-7. Saya ulangi, di dalam Al-Quran firman Allah yang berbunyi innalladzina amanu wa amilus solihat diulang-ulang sebanyak 10 kali, semuanya yakni di awal ayat. Baik, apakah pengertiannya, apakah pengajaran daripada menunjukkan bahawa Allah memulakan ayat bukan di tengah ayat? Begitulah maksudnya, bukan di awal surah ya, di awal ayat. Kan ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu kan di awal permulaan. Ya. Maknanya ini benar-benar dalam bahasa Arabnya dipanggil jumlah ibtidaiyah. Allah menyampaikannya sesuatu yang sangat penting tanpa mukadimah isinya. Terus ini. Baik, begini secara ringkasnya. Karena ini bukan tafsir maudhu'i tentang iman, dari sepintas selalu sajalah. Tadi apa? Iman ya. Dan apa tadi? Amalus soleh. Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh, jamaah al-iman, ya iman ni iman yakni a'malul qulub. Sementara al-amalus soleh a'malul jawarih.
a'malul jawarih. A'malul qulub yakni amalan atau perbuatan hati. Hati. Amal soleh itu amal perbuatan jawarih, anggota badan, zahir lah, zahir. Amal soleh itu perbuatan zahir yang boleh nampak, gerakan tangan ke, suara dari mulut ke, berjalan kaki ke, apa sajalah. Itu amal-amal zahir, jawarih. Sementara iman itu a'malul qulub. Ia merupakan amalan ibadah hati. Kedua-dua ini boleh dibezakan tapi tidak boleh dipisahkan. Ingat di situ ada waw. Illadzina amanu wa. Dua benda boleh dibezakan tapi tidak boleh dipisahkan. Iman tanpa amal, apa ya kalau iman tanpa amal? Orang mengaku beriman tapi tak ada amal. Perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dilanggar, tapi dia mengaku beriman. Itu orang apa tu? Hampa lah, iman diri hampa lah, mana tak ada makna lah. Sekarang amal soleh macam-macam amalnya, macam-macam jasanya, macam-macam kebaikannya, tapi ia lakukan tanpa iman pada Allah. Macam mana tu? Amal tanpa iman sia-sia. Iman tanpa amal pun apa? Hampa, tak ada makna, tidak ada. Sebab itulah banyak definisi yang diberikan oleh ulama-ulama dulu. Iman itu yakni laisal imanu bitamanni wa tahalli. Iman itu bukannya hanya angan-angan kosong. Iman bukan hanya angan-angan, tapi ma waqqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu yakni apa yang ada dalam hati seseorang dan dibuktikan melalui amalan. Kalau orang hanya meyakini perintah Allah itu wajib dalam hatinya, tapi ia tidak membuktikannya dengan itu belum beriman lah. Bila hati meyakini bahawa neraka itu ada, amalan yang boleh menyebabkan orang masuk neraka itu ini, yakin tu. Tapi dari segi zahir tidak meninggalkan amalan-amalan yang menyebabkan ia masuk neraka, belum dipanggil iman. Jadi bahasa mudahnya begini kalau dalam bahasa agama. Iman tanpa amal katalah. Iman biduni amal katalah. Iman tanpa amal, orang itu dipanggil fasik. Di mana tempatnya fasik? Fasikun, banyak kita dalam Al-Quran. Fasikun. Di mana? Neraka. Jadi fasik ini boleh jadi merujuk orang kafir pun fasik, orang munafik pun fasik, orang mukmin yang mengaku beriman tapi tidak beramal. Yakin Allah mengharamkan arak, tapi diteguknya arak hingga apa namanya? Fasik. Dia yakin Allah mengharamkan riba, tapi dia istiqomah amal riba. Fasik. Dia tahu dalilnya yang mengharamkan, Allah mengharamkan mengumpat, tapi mengumpat sudah menjadi sunnah kehidupan, sehingga tak mengumpat sehari pun demam. Orang itu fasik, bukan orang mukmin. Tahu apa makna fasik? Apa 3 hurufnya fasik?
Fa, sin, qaf. Fa, sin, qaf. Fiskon tu makna asalnya aja mas sekalian. Makna asal ya, kalau kita tengok dalam kamus bahasa Arab, fiskon tu maknanya rusaknya kulit buah. Baik, tamar, katalah buah tamar lah, atau buah mangga apa sajalah, yang kita petik daripada pokoknya, masak ranum di pokok, kan kulitnya cantik atau jadi ya? Cantik ya? Macam tamar yang masih basah itulah. Apa dipanggil tamar basah? Rutop. Jadi rutop itu maknanya basah sebenarnya. Jangan saya nak beli tamar basah rutop yang basah lah. Itu nampak. Ya tahulah. Rutop itu maknanya basah, bukan saya nak suka tamar rutop yang basah. Rutop itu basah. Kulitnya cantik, licin gitu kan. Elok. Coba biarkan tamar yang basah itu, biarkanlah di atas meja sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Kulitnya nanti sudah mulai kering. Kalau sudah mulai kering, kita biarkan lagi, lama-lama kulitnya jadi pecah-pecah dan rusak, mengelupas kan. Nah, rusaknya kulit, mengelupasnya kulit buah, itu bahasa Arabnya dipanggil fiskon. Mangga masak ranum di pokok, subhanallah, cantik kulit dia, menguning menawan. Tapi cobalah biarkan mangga yang kita petik itu di meja sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, kulitnya sudah mulai ada bintik hitam kan. Bintik hitam sudah mulai busuk. Kalau kita biarkan 2 minggu, macam mana kulitnya? Rusak. Nah, rusaknya kulit buah itu bahasanya fiskun. Sehingga mangga yang macam itu dipanggil mangga fasik dari segi bahasa. Ya, dari segi bahasa, dari bahasa. Tapi fasiknya mangga masih bermanfaat. Kan? Yang elok ya kita terus makan. Yang sudah mulai fasik boleh buat jus. Kan masih bermanfaat. Tamar yang kita makan tu dah fasik belaka tu. Kulit dah. Tapi coba kalau manusia fasik, boleh dibuat jus. Jadi manusia fasik mana manusia yang rusak. Waliyadzubillah. Sedangkan Allah hanya menerima hambanya di surga orang yang sempurna. Baik, ini iman tanpa amal. Sekarang al-amal, katalah amalun biduni iman. Mana agaknya? Amal tanpa iman. Sedekah banyak, tolong orang banyak, bantu orang banyak, rajin, macam-macam lah. Memang terkenal orang ni dengan hartanya terkenal dermawan, dengan budinya terkenal budiman, dengan ucapan perkataannya terkenal apa? Dia dermawan, dia budiman, ucapannya semuanya lemah lembut. Apa namanya? Ya, terkenallah, jasanya sangat baik, sangat-sangat banyak. Tapi ia lakukan tanpa iman. Dalam Quran, amal orang seperti itu, amal dia memanglah Allah tak terima. Tak terima. Orang munafik, insya-Allah amalnya banyak. Orang kafir, banyak orang kafir yang dermawan. Banyak orang kafir yang mungkin yang buat satu yayasan khas untuk mereka yang kurang bernasib baik. Tapi mereka lakukan bukan kerana Allah. Itu jelas, itu bukan orang mukmin. Amal mereka, nasib mereka itu Quran kata seperti sarabun. Sarabun. Apa sarab? Apa menash? Kalau pakai sin apa? Syarab apa? Syarab. Minuman. Kalau sarab, sin, sarab, dibuang dia punya nuktah dia. Dekat-dekat mana dia? Kalau syarab minuman, kalau air, kalau sarab macam air tapi bukan air.
Fata Morgana. Miraj, ya. Tahu Fata Morgana? Tak tahu. Tahu Miraj? Tahu. Miraj tahu, Fata Morgana tak tahu. Tak apa. Tak apa. Sebab yang ada dalam kamus bahasa Fata Morgana, Miraj tak ada. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 39. Tadi saya terangkan Allah berfirman, orang beriman dan beramal soleh Allah tak akan sia-siakan pahala orang yang berbaik. Nanti surga baik. Dan ini saya sampai dahulu. Lalu apa itu iman? Apa kaitan iman dengan amal soleh? Dua benda yang boleh dibezakan tapi tidak boleh dipisahkan. Yang satu akan menyempurnakan yang satunya. Iman tanpa amal tidak sempurna. Amal tanpa iman pun tak sempurna. Karena duanya ini saling melengkapilah. Lihat surah An-Nur ayat 39. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. وَالَّذِينَ dan orang-orang yang kafaru, mereka kafir, orang kafir. A'maluhum, artinya amal-amal perbuatan mereka, jasa mereka, budi mereka, apa sajalah. Allah katakan kasarobin. Kaf seperti sarab, Fata Morgana. Itu sebenarnya bukan bahasa Melayu tu. Miraj bukan bahasa Melayu, Fata Morgana pun bahasa. Kalau bahasa Melayu apa ya? Fata Morgana itu bukan bahasa Melayu, itu bahasa Sanskrit tu. Kalau dimelayukan tak tahu apa namanya. Terpaksalah Fata Morgana. Seperti mana sarab, Fata Morgana, bi qi'atin, bi di. Bi itu di. Qi'ah itu tanah lapang, seumpama padang pasir. Tanah lapang yang di situ tidak ada tumbuh-tumbuhan, namanya qi'ah. Bukan qi'ah, bi itu maknanya di. Jadi dua patah kata ni, bi dan qi'ah. Yahsabuhu dham'anu ma'an, orang yang sedang dahaga. Dham'an itu orang sedang dahaga. Yahsabuhu menyangkanya, mengiranya, sarab tadi, ma'an air. Kita berjalan tengah hari katalah, panas terik, dan kita dahaga luar biasa. Tiba-tiba nampaklah 1 kilometer depan kita tu nampak macam genangan air. Nampak macam air. Orang yang sedang dahaga melihat depan ada air, macam mana? Seronok ke tak seronok? Seronok. Kejap lagi kita boleh mandi-manda, bukan hanya main. Kita boleh menyelam sambil minum air. Pasti seronok. Tapi hatta idza ja'ahu, sehingga apabila si dham'an, orang yang dahaga tadi, sampai tiba datang di tempat yang disangkanya air, padahal dia bukan air, lam yajidhu syai'a. Apa tu? Dia tidak mendapati apa-apa, kosong. Tadi ada air, tak ada. Itulah gambaran misalan amal orang yang tidak berakan iman. Dia fikir di akhirat dapat pahala sekian-sekian karena amalnya baik belaka di dunia. Dia sudah mulai berkira berapa banyak pahalanya. Dia sudah mulai berkira surga nanti bilik nomor berapa. Sampai di akhirat tak dapat apa-apa, kosong. Bermakna amal ini sebaik manapun, sesoleh manapun, termasuk amal ibadah. Saya ulangi, termasuk amal ibadah. Maksudnya amal ibadah ritual, solat ke, puasa ke, belajar ke. Bila semua itu dilakukan bukan kerana Allah, bukan kerana iman, maknanya tidak ada pahalanya.
ibaratnya macam sarobun. Hati-hati. Kalau itu amal orang kafir, jelaslah karena mereka tak ada iman. Orang kafir beramal bukan karena Allah, jelas sekali jadi sarab. Orang mukmin yang beramal bukan karena Allah, sarab. Contoh, dia orang mukmin, dia melakukan suruhan Allah sesuai dengan perintah Allah, tetapi ia lakukan bukan kerana Allah. Faham maksudnya? Seorang mukmin mengerjakan melakukan suruhan Allah sesuai dengan kehendak Allah, tetapi dilakukan bukan karena Allah. Amal itu menjadi sarobun. Itu iman, amal tanpa iman. Solat sudah betul. Sudah betul solatnya. Waktunya sudah betul. Mulai takbir hingga salam macam solat Nabi. Malangnya Quran kata yura'unan nas. Mereka solat itu yura'unan nas. Riya. Riya itu buat amal karena Allah atau karena siapa? Orang lain. Orang riya itu beramal bukan karena Allah, tapi beramal mungkin karena mertua. Tahukah solat itu jadi kosong saraf? Jadi kalau kita mau iman kita, amal kita naik diterima oleh Allah, pastikan amal itu kita lakukan berdasarkan iman. Dan kalau kita mau iman kita diterima oleh Allah, tunjukkan iman itu, terjemahkan iman itu dengan amal soleh. Orang tidak boleh mengaku beriman semata-mata sedangkan perintah Allah ditinggal, larangan Allah dilanggar. Sebab itu ini antara dua ini, dua benda yang tak boleh dipisah. Dipisah aja hancur. Iman, mengaku iman saya tapi tak ada amal soleh, itu fasik, tempatnya neraka. Tempatnya neraka. Atau banyak amal tapi dilaku bukan karena imannya pada Allah, sia-sia amalnya. Allah kata macam sarab ya, bukan syarab ya. Kalau syarab itu minuman, syarab pakai shin, yang jadi bahasa Indonesia jadi surbat. Syarbat, surbat itu syarbat, syarbat, surbat. Itu minuman pakai shin tuh, syarbat. Kalau serbat, nanti fata morgana. Subhanallah, itu ya. Jadi ini la yanfa'u imanun biduni amal wala amalun biduni iman. Tidaklah memberi manfaat keimanan tanpa amal dan amal tanpa iman. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumber daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dirawikan oleh Imam At-Tabrani dalam sunan dalam kitab beliau, dan juga dalam kitab Majma'uz Zawaid, Mab'ul Fawaid oleh Imam Al-Haythami. Baginda bersabda, la yuqbalu imanun bila amal. Tolong terjemahkan. Ini sabda Nabi. La yuqbalu imanun bila amal. Tidaklah la yuqbalu, tidak diterima imanun bila amal. Iman tanpa, tidaklah diterima iman tanpa amal. Wala amalun bila iman, dan juga tidak diterima amal tanpa iman. Orang yang mengaku beriman tanpa amal golongan fasik, neraka tempatnya. Orang yang beramal tanpa iman, amalnya seperti sarab, seperti sarab. Wa iyadzubillah. Jadi yang membolehkan amal itu diterima ya karena ada iman. Dan untuk membuktikan kejujuran iman dengan amal
soleh. Jadi dua-dua itu satu ini tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dibezakan. Dan banyak sekali dalam Al-Quran. Iaitu alladzina amanu wa amilus solihat sentiasa dirangkaikan, dirangkaikan. Baik, jamaah sekalian, ada satu apa ya istilahnya riwayat. Ada satu riwayat dahulu, ada orang mukmin, ada orang Yahudi, orang Nasrani, dan juga orang mukmin Muslim sedang duduk di satu tempat. Buraklah si Yahudi dengan Nasrani dan juga orang Muslim duduk burak-burak. Begini. Anna majlisan dhamma jama'atun minal yahudi wan nasara wal muslimin. Pernah ada suatu majlis. Di majlis itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslimin. Fazama'at kullu ta'ifatin minhum annahum awlan nas bidukhuli jannah. Masing-masing tiga golongan ini, Yahudi, Nasrani, Muslim, masing-masing mendakwa bahawa mereka lah yang paling layak masuk surga. Yahudi kata, kamilah manusia yang paling layak masuk surga. Ini dakwah Yahudi, karena kami ini pengikut Nabi Musa kalimullah, yang Allah pilih, Nabi yang Allah pilih untuk Allah berkata bercakap langsung dengannya. Nasrani tak mau kalah. Nasrani kata, nahnu, kami aulan nas bidukhulil jannah, kamilah orang-orang manusia yang paling layak masuk surga. Li'annana atba'u Isa ibni Maryam, karena kami ini pengikut Isa ibnu Maryam. Si mukmin pun tak mau kalah. Kata si Muslim, nahnu aula bidukhuli jannah, kami orang Muslim yang paling layak, paling berhak masuk surga, karena kami pengikut Nabi Muhammad, penutup sekalian Nabi, sebaik-baik umat. Setelah mereka masing-masing mendakwa, kan itu hanya dakwaan kan, itu kan dakwaan dari keinginan. Yahudi kata kami yang paling berhak, Nasrani kami yang paling layak, Muslim tak mau kalah, kami dua orang kamu ni tak layak langsung. Yahudi kata kamu tak layak, surga Allah ciptakan hanya untuk kami. Jadi kalau surga itu orang masuk surga boleh masuk hanya karena dia mengklaim ahli surga, agak-agak ada orang masuk neraka. Kalau orang dimasukkan oleh Allah dalam surga hanya karena dia mengklaim sebagai ahli surga, ada orang masuk neraka? Ya tak ada lah. Betul kan? Dan ini cara berfikir apa namanya mantik. Karena ada peristiwa ini, lalu Allah turunkan ayat. Ayat itu ada dirakamkan dalam surah An-Nisa ayat 1, 2, 3, 1, 2, 4. Tolong lihat. Supaya kita faham nanti. An-Nisa 1, 2, 3, 1, 2, 4. Sakin ayat itu jamaah selalu baca dah. Pasti sudah baca karena sudah hatam 16 kali. Jadi pasti sudah bacalah. Kita baca. An-Nisa 1, 2, 3 dan 1, 2, 4. Ayat ini turunnya karena ada peristiwa tadilah. Yahudi, Nasrani, Muslim kumpul masing-masing merasa paling berhak masuk surga kerana kami Yahudi. Nasrani kata kamilah orang paling berhak masuk kerana kami Nasrani. Muslim tak kalah, kami paling berhak masuk kerana kami ini orang Islam. Apa Allah kata pada mereka? Laisa bi amaniyikum. Apa tu? Laisa bukanlah, tidaklah. Di dalam ini mana tidaklah surga itu? Tidaklah, bukanlah masuk surga atau tidak itu bi amaniyikum. Ba.
Kerana, sebab, sababiah namanya. Kerana hangan-hangan kamu. Kamu siapa ni agaknya ni? Ha? Berarti betul-betul ayatnya. Cuba menjadi mufassir yang agak agak bijak sikit. Allah turunkan ayat, bukanlah masuk surga itu kerana angan-angan kamu, keinginan kamu. Karena kamu ingin masuk surga, kamu terus masuk surga. Karena kamu mengklaim sebagai ahli surga, kamu terus masuk surga. Tak. Kamu ni siapa? Ayat ini orang mukmin. Kenapa kamu dia orang mukmin? Karena ayat selepasnya tengok, wala amani ahlil kitab. Dan juga bukan kerana hangan-hangan ahli kitab. Siapa ni? Yahudi Jadi seakan-akan Allah berfirman ini, wahai kamu mukmin, wahai kamu Yahudi, wahai kamu Nasrani, surga yang aku sediakan ni tidaklah kamu layak masuk surga hanya kerana keinginan, kerana angan-angan, karena sekadar klaim kamu semata-mata. Tidak. Sama ada kamu, wahai orang mukmin, aku tak masukkan surga kalau kamu hanya kerana angan-angan kamu, karena hanya kamu mengklaim. Nasrani, Yahudi pun macam itu juga. Sebaliknya, ni dia. Man ya'mal su'an. Siapa tu? Man, siapa sahaja ya'mal, ia beramal, ia melakukan, memburukan su'an, keburukan, kejahatan. Su itu mana kebusukan. Su tu busuk. Su busuk. Senang ingat. Su busuk. Siapa saja yang beramal melakukan kejahatan, kebusukan. Siapa ni maksudnya ni? Merujuk siapa ni? Man ini siapa ni? Siapa ni? Yahudi ke Nasrani atau Muslim ni? Semua. Tak kira. You mendakwa mukmin pengikut Nabi Muhammad ke? You mendakwa Yahudi pengikut Nabi Musa ke? You kata Nasrani pengikut Nabi Isa ke? Siapa yang antara kamu yang melakukan su, yujza bihi. Apa tu? Pasti akan diberi balasan bihi, dengannya. Nya apa ni? Bihi dengannya. Nya su lah. Kamu buat su, maka balasannya pun su. Itu loh maknanya. Buat dosa, ya balasannya siksa lah. Tak kira. Allah tidak pilih kasih. Allah tidak double standard. Ini peraturan yang bersifat menyeluruh. Mengaku beriman pun kalau dia buat jahat, dosa. Umat Nabi Musa demikian juga, Nabi Isa demikian juga. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasiran. Dan dia tidak mendapati baginya dari selain Allah pelindung dan tidak juga penolong. Maknanya apa ni? Orang ni nasibnya macam mana? Dahlah ia akan dibalas dengan keburukan, dan tak ada siapa yang boleh menolong, dan tak ada siapa yang boleh melindungi. So nasibnya okey tak okey ni orang? Ya, KO orang ni, bukan tak okey, KO. Dan tak kisah man itu umum, jamaah sekalian. Man itu siapa saja, sifat umum. Dan merujuk pada 3 orang yang sedang tadilah saling dakwa-mendakwa tadilah. Sebaliknya wa may ya'mal, dan siapa sahaja, tak kira yang Yahudi mendakwa pengikut Nabi Musa kan, Nasrani kan, mukmin kan, beramal minas solihat, daripada amalan-amalan soleh. Tak kira lah min dzakarin au untha, sama ada ia jan atau tina. Ya, min dzakarin au untha bahasa Arabnya sama ada jan atau tina. Kan jantina ada 2. Kalau bukan jan ya tina. Itu disebut jantina. Jantina itu gabungan daripada jan dan tina.
Syaratnya dia beramal soleh, ditambah tak cukup amal soleh tak ada, wa huwa mu'min. Sedangkan dalam keadaan waktu waw haliyah ya, dalam keadaan dia seorang mukmin. Umat Nabi Musa beramal soleh dan ia dasar iman. Umat Nabi Isa beramal soleh ikut ajaran Nabi Isa lah, niatnya iman. Umat Nabi Muhammad beramal soleh dan atas dasar iman. Faulaika yadkhulunal jannah. Masya Allah. Maka orang-orang itu, mereka itu masuk surga. Wala yudlamuna naqira, dan mereka tidak dizalimi atau dianiaya naqira sikit pun. Tengok peraturan Allah sangat adil. Bermakna untuk membolehkan orang masuk surga itu tidak boleh hanya dengan harapan, angan-angan, rasa-rasa, perasaan. Tak boleh. Saya sudah beragama Islam, walaupun saya jahat pasti masuk surga. Siapa kata? Jangan. Ramai umat Nabi Nuh pun masuk surga, walaupun majoriti dia ahli neraka. Umat Nabi Ibrahim ada yang masuk surga, walaupun juga ramai yang masuk neraka. Umat Nabi Lot ada yang masuk surga, walaupun kebanyakan mereka ahli. Setiap Nabi ini punya umat, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Yang masuk surga syaratnya ada dua: beramal soleh, yakni sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi pada masa itu, dan dia lakukan semata-mata berdasarkan iman. Jadi inilah hukum Allah. Umat Nabi Muhammad demikian juga. Ia mesti melakukan amal soleh atas dasar iman. Bermakna kalau orang itu beramal tapi tidak atas dia, bukan karena Allah, amalnya sia-sia. Orang munafik itu amal solehnya banyak ya mas kan, solatnya rajin, sedekahnya banyak. Bacalah dalam kisah orang munafik pada zaman Nabi. Bahkan mereka pernah mendirikan sebuah masjid yang jauh lebih hebat, lebih gah daripada Masjid Nabawi yang Nabi bina masa itu. Namanya Masjid Dirar, tak jauh daripada Masjid Quba. Dan mereka ini buat masjid menggunakan wang sendiri, tidak minta derma sana sini, tak ada. Setelah jadi masjid lebih megah, lebih hebat, jumpa Nabi agar Nabi bersedialah meresmikannya. Nabi berjanji akan meresmikannya, tapi karena waktu itu Nabi nak pergi berperang negeri Tabuk, Nabi kata, ya nanti balik peperang Tabuk aku akan resmikan. Seronoklah orang munafik. Balik dari perang Tabuk, belum sampai ke Madinah, Jibril turun, diperintah oleh Allah memberitahu bahawa masjid yang dirikan oleh orang munafik ini, masjid yang dilakukan bukan karena Allah. Tujuannya ini tafriq, hendak memecah belahkan umat Islam. Tujuannya yakni hendak menghalang orang-orang Madinah memeluk mengikuti Nabi. Jadi kalau dalam bahasa sekarang, mereka hendak merekrut siapa yang sekepala dengan mereka. Allah tahu, Nabi tak tahu. Sebab itu Nabi bersedia nak meresmikannya. Balik ke Madinah, Nabi tak jadi meresmikannya. Sebaliknya Nabi suruh sebagian sahabatnya untuk pergi ke masjid yang dibina oleh munafik untuk merobohkannya. Jadi ada masjid yang pernah dirobohkan oleh Rasulullah pada zaman Nabi, Masjid Dirar namanya. Itu ada dalam Al-Quran kisahnya. Bayangkan, buat masjid dari segi zahir, min a'malil jawarih, dari segi zahir mendirikan masjid, apalagi membuat uang sendiri, itu amal soleh ke bukan? Dari segi zahir amal soleh. Apalagi siapa yang buat masjid, nanti Allah akan binakan rumah di surga, Masya Allah. Tapi nawaitu, mereka yang mendirikannya bukan karena Allah. Nabi tak tahu, sahabat tak tahu, tapi Allah Maha tahu. Kemudian Allah memberitahu pada Nabi, rubuhkan saja masjid itu. Itu contoh amal soleh dilakukan bukan karena iman. Habis di dunia pun secara rubuh, di akhirat sia-sialah. Wa'iyadzubillah. Jadi kuncinya rasanya dua saja bila seorang itu ingin masuk surga: iman
kepada Allah, tauhid yang hendaklah diterjemahkan melalui amal soleh, atau jika ia beramal hendaklah dilakukan berdasarkan iman. Itu saja. Dua ini tak boleh dipisah. Yang satu amal zahir, yang satu amal hati. Ya, kata orang lah, ada orang buat perumpamaan lah, buat analogi, kata kalau jamaah katalah pergi ke kebun, ke dusun rambutan lah kan, lama tak pergi tengok dusun rambutannya, sampai itu tiba-tiba adalah durian yang sudah di kopek itu, lalu diletaklah di atas daun pisang, cantik-cantik, kulit tak ada. Bah, jamaah sudah dah 2 minggu tak pergi situ. Agak jamaah nak makan atau tidak? Tengok orang tak ada macam. Kenapa tak makan? Bah, itu durian cantik itu, apa nama, rimau king tu, durian tu musang kecil, ini rimau king. Kenapa tak makan? Paling tidak menimbulkan keraguan, sangka-sangka, jangan-jangan sudah diracun. Kan kita tak tahu kan, walaupun cantik manapun pasti menimbulkan keraguan. Betul ke ini? Betul ke? Ini kebun aku ni di tempat pedalaman, tak ada orang, siapa ni? Jangan-jangan. Kita hanya jangan-jangan. Manalah tahu kod-kod. Jadi meragukan kan? Kalau hanya ada durian isi tapi kulit tak ada. Atau mungkin minggu depan pergi lagi ke kebun itu, kulitnya cantik tapi isi tak ada. Jangan makan atau tidak? Cantik ni, cantik. Gebu betul. Saya akan beli sebanyak-banyak sebab kulitnya cantik. Isi tak ada. Ada nilainya? Itulah bahasa mudahnya, analogi mudahnya tu, walaupun tak tepat. Isi saja tak ada kulit, meragukan. Kulit saja tak ada isi, ilek. Mengaku beriman tapi tak ada amal soleh, ya tak boleh dipercayai lah, sebab iman tu mesti saddaqahul amal. Hendaklah dibuktikan dengan amal. Amal secantik manapun tanpa amal soleh, kulit ada isi. Ya itu tadi lah, beli durian cari yang kulitnya cantik aja, isi tak penting. Nak beri apa nama makanan, yang penting bungkusnya cantik, isi tak tahulah apa. Wa'iyadzubillah. Ini betul ya. Jadi dua ini tidak boleh dipisahkan, antara iman dan amal soleh. Kalau dua-dua ini sudah ada di dunia, Allah akan berikan kehidupan yang sejahtera, di akhirat akan dimasukkan surga. Syaratnya iman, amal soleh. Balasan yang Allah akan berikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh ini bukan hanya di akhirat saja, bukan, di dunia pun Allah berikan juga balasannya. Mana dalilnya? Lihat surah An-Nahl. Surah An-Nahl, surah Lebah, ayat 97. 97. Ada? Sudah? Tolong dikodkan ya, karena ini kajian, jadi nanti jamaah boleh tambah ilmu, jamaah boleh cerita pada orang, ada apa-apa boleh sampaikan, buat sendiri gitu, daripada buat TikTok yang bukan-bukan. Ya, buatlah TikTok dalam 3 minit yang itu poinnya, masalah pahala tu jamaah sekalian. Kalau tak reti buat TikTok, ya buatlah toktik. Sebab saya tak reti benda-benda itu. TikTok tak reti, Instagram tak reti, Facebook pun tak ada. Saja. Bukan tak reti, memang tak nak terlibat lah. Sebab nanti umur kita masih hanya dihabiskan untuk itu, dan seakan hidup kita diatur oleh orang lain. Wah, sia-sia kita. Sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan.
Apa tu? Siapa sahaja. Tolong ditambah siapa. Ini apa, syartiyah ya. Jadi siapa saja. Namanya man syartiyah. Bukan man mausulah. Kalau man mausulah terjemah siapa yang. Ini siapa saja. Amila beramal solihan akan yang soleh. Nanti saya tunjukkan apa makna soleh ni. Min zakarin au untha. Sama ada jan atau tina. Ya, itu bahasa yang mudah. Tak kiralah yang beramal soleh itu jan atau tina. Syaratnya wa huwa mu'minun. Apa tu? Dalam keadaan dia atau sedangkan dia orang tengok, amal soleh dalam keadaan ia mukmin atau orang mukmin beramal soleh. Ganjarannya ada dua. Pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh pasti, fa itu maka, lam dengan nun tasdid di belakang itu sungguh pasti, nun yang depan tu namanya kami. Nuh yaitu memberikan kehidupan, hu tunya. Jadi panjanglah terjemahnya. Maka sungguh pasti kami akan memberikan dia kehidupan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Masya Allah. Siapa saja, laki ke perempuan ke, dengan syarat ia beriman, beramal soleh, pasti kami akan beri dia kehidupan dengan kehidupan yang baik. Ini di mana nih kehidupannya? Pasti. Ini dunia nih. Ini di Kuala Lumpur nih. Ini di Bangsar nih. Nah, jadi Thaiban di mana? Di Bangsar. Atau mungkin di, ya tak kira di mana sajalah. Kampung Kerinci ke. Oh, Kampung Kerinci dah tak ada ya? Oh, dah tukar nama ya. Tak kira lah dia duduk di apa namanya, banglo mewah, gadet atau dan gated, atau mungkin yang tinggal di Sting Garden, sama. Ya, dunia. Dia sudah mendapatkan bayang-bayang syurga di dunia. Syaratnya iman, amal soleh, iman. Bagaimana pula di akhirat? Ini dia. Wala najziyannahum. Dan sungguh pasti kami akan berikan mereka balasan, jaza, ajrahum, dengan ganjaran mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ini di mana nih? Ganjaran yang Allah berikan yang jauh lebih baik dari amalnya itu Allah akan berikan di mana nih? Akhirat. Surga dan isinya jauh lebih baik daripada ganjaran dunia. Kehidupan bahagia di dunia itu sudah, Masya Allah, nikmat yang besar. Nikmat yang Allah sediakan di akhirat jauh lebih besar. So kalau orang ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ini ayatnya. Iman yang diterjemahkan melalui amal soleh. Jadi ayat ini memberi, dan banyak lagi ayat seperti ini ya dalam Al-Quran jamaah sekalian ya. Jadi dipanggil apa ya, at-tariq ila jannah, jalan yang memudahkan orang ke surga itu ini ajalah iman yang digabungkan dengan amal soleh. Baik, sekarang jamaah sekalian, iman kita sudah tahu. Iman itu yakni laisa iman bitamani. Iman bukan hanya angan-angan, bukan hanya pengakuan, tapi iman itu apa yang menetap dalam hati kita, terpatri dalam kita, dan kita benarkan melalui amalan. Ada orang yang mengatakan al-iman ialah an-nutqu bil lisan. Apa dia? Syaratnya ada 3 kalau ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu an-nutqu bil lisan. Apa dia? Iman menurut pengertian Ahlussunnah wal Jamaah yang mudah difahami, iman huwa an-nutqu bil lisan. Apa maksudnya ni? Nutkun, diucap, dilafaz, disebut, diistihar dengan
lidah. Bagaimana maksudnya? Mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu pertama itu. Tujuannya apa? Agar orang lain tahu yang kita sudah mukmin dan mereka akan memperlakukan kita sebagai orang mukmin. Sebab kalau kita tak ucapkan, masyarakat tak tahu. Nanti bila kita meninggal, ia akan ditanam di mana tu namanya tu? Mungkin akan dibakar nanti. Jadi tujuannya kita istihar itu agar masyarakat tahu yang kita dah jadi orang mukmin dan mereka akan memperlakukan kita sebagai orang mukmin. Halal sembelihan kita, kalau kita bagi salam mereka jawab, dan seterusnya lah. Tu kena pisah pertama dipanggil apa? An-nutqu bil lisan. Ini nomor 1. Nomor 2, at-tasdiq bil janan. At-tasdiqu bil janan. Apa makna tasdik? Sedekah, sidik, membenarkan apa yang diucap tu. Lidah kan mengatakan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kan? Muhammad itu utusan, itu yang diucapkan. Hati kena membenarkan yang diucap tu. At-tasdiq, membenarkan, bil janan. Janan itu hati. Janan hati. Okay. Jadi hatinya mesti membenarkan yang diucapkan. Jangan hanya mengaku percaya Allah tapi hatinya ingkari. Jangan hanya mengakui bahawa perintah Allah itu wajib tapi hatinya mengingkarinya. Tidak boleh. Sehingga antara ucapan dengan yang ada dalam hati apa namanya? Samalah. Seiring sejalan. Jangan cakap lain, hati lain. Kalau cakap lain, hati lain, itu namanya apa tu? Cakap tak suka bikin. Ya, ialah cakap tak suka bikin tu apa namanya? Lain yang dikata, lain yang didesa. Yang di kota tu orang bandar, ni yang orang kampung. Lain yang dikata, lain yang didesa. Jadi kata tak pernah didesakan. Namanya munafik. Wa'iyadzubillah, namanya munafik. Ini apalah cakapnya ini hati. Allahu Akbar. Itu zaman sekarang malaikat melihatnya, Allah melihatnya tak tahulah ini makhluk apa namanya. Dari luar nampak memancau, bukan main cantik, tapi hatinya keruh, gelap gulita. Wa'iyadzubillah. Patutlah orang seperti ini diancam oleh Allah fid darkil asfali minan nar, berada di lapisan terbawah dari waliyadzubillah. Tidak cukup 2, kena ada 3 iman itu, yakni wal af'al bil arkan. Mana af'al, mana fi'lun? Fi'il buat, melakukan. Bil arkan, dan dia mesti melakukan, mengamalkan, mengerjakan rukun-rukunnya. Maknanya melalui amalan. Lidah mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak melainkan Allah. Hati meyakini apa yang diucapkan. Kalau dia mengakui bahawa katalah mengumpat itu haram kerana Allah haramkan, itu pengakuan dia. Hati mesti meyakininya. Tak boleh meragukannya. Dari segi mulut mengakui yang dia benci mengumpat, tapi dalam hati seronok pula aku. Itu apa punya benda lah. Allah nilai itu. Setelah hati itu sama dengan diucapkan, tak cukup, kena al-af'al bil arkan, yakni melakukannya, membuktikannya melalui perbuatan.
Jika tahu itu larangan, ya ditinggalkan. Bila dah tahu dan yakin itu perintah, ya dikerjakan. Bila ada 3 ini, barulah sempurna iman seseorang. So, mana iman gabungan 3 ini? An-nutqu bil lisan, at-tasdiq bil janan. Jangan kata jinan ya. Kalau jinan itu mana jin. Dan al-af'al bil arkan, melaksanakan rukun-rukunnya, yakni menterjemahkannya melalui perbuatan dan amalan. Faham ya? Itu iman yang paling mudah definisi iman yang paling mudah difahami dan disepakati oleh ulama-ulama kita. Walaupun ada definisi lain, yakni al-iman laisa al-iman bitamani wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Ada begitu. Maknanya lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Adapun amal soleh, ini iman. Kemudian ada amal soleh. Al-amalus salihu huwa. Selama ini jamaah memahami amal soleh itu apa ya? Ya, amal soleh itu jamaah memahami selama ini apa ya? Mungkin solat, zakat. Ramai hingga hari ini orang Islam bila sebut amal soleh mesti kaitannya dengan ibadah ritual semata-mata. Tidak salah tapi kurang betul. Oh, dia tu rawi amal soleh, macam tu. Dia puasa yang tak pernah berhenti. Pasti contohnya mesti ibadah-ibadah ritual yang ada hubungan hablum minallah. Tidak salah tapi kurang betul. Karena amal soleh melalui Al-Quran bukan hanya yang berkaitan dengan aspek hablum minallah, yang hanya bersifat vertikal. Amal soleh juga mencakupi amalan misalnya yang ada kaitan dengan hablum minannas, bersifat horizontal. Jadi ada dimensi ritual, juga ada dimensi sosial. Hablum minallah sekaligus hablum minan. Tapi sering kali bila disebut amal soleh, contohnya rajin solat, rajin baca Quran. Apalagi kalau dikatakan di kampung saya ada orang yang salah soleh sungguh Pak Haji itu. Apa yang terbayang? Yang terbayang oleh jamaah sekali kalau saya kata di kampung saya ada seorang Pak Haji itu soleh sungguh. Pertama, umurnya berapa? Umurnya dah berapa itu? 17 atau 17 terbalik? 17 terbalik. Dia cara berpakaiannya apa? Pakai batu kemeja, seluar jin ataupun kain pelikat? Kan? Duduknya, tinggalnya lebih banyak di mana? Di rumah, di pasar, di surau? Yang dipegang biasanya apa nih? Handphone untuk panggil cucunya atau tak? Ini sebenarnya sudah melekat turun-temurun dalam kepala kita. Saya tak kata itu salah, tapi kurang betul. Amal soleh bukan begitu. Cakupan amal soleh ini kita pelajari hari ini. Amal soleh yakni fi'lul khairi bijami abwabihi. Khairi bijami'i abwabihi. Fi'lul khairi bijami'i abwabihi. Apa terjemahnya? Fi'lul khairi, melakukan, mengerjakan kebaikan. Bi jami'i abwabihi, dengan jami'i abwabihi. Jami' semua abwab. Abwab jamak daripada babun, pintu. Maknanya apa tu? Melakukan kebaikan dengan semua pintu-pintunya. Bahasa apalah itu? Mana semua jenisnya. Pintu kebaikan ni satu ke dua? Pintu apa?
Oh, tak terkira ya mas sekalian. Kita berjalan-jalan, tiba-tiba di situ kan nak keluar dia adalah mungkin paku ke apa ke kan di tempat orang itu. Kemudian kita ambil, kita buang. Itu kebuatan baik atau bukan? Itu baik tu. Jadi kalau itu baik, itu termasuk amal soleh atau bukan? Amal soleh. Orangnya dipanggil soleh atau salah? Soleh. Jangan kita fikir yang pahala hanya lepas belajar Al-Quran, lepas itu menghilangkan halangan orang-orang nak lalu. Tak dikira ibadah. Itu ibadah, itu amal soleh tu. Bi jami'i abwabihi, tengok. Dengan semua pintu-pintu amalan. Asal pintu yang soleh ya, yang baik ya. Yang baik. Baik. Kemudian sambungannya wa naf'in nasi wal ihsani ilaihim. Yang seterusnya wa naf'in nas. Apa maknanya? Memberi manfaat kepada manusia. Wal ihsani ilaihim. Apa itu? Ihsan. Berbuat baik. Ilaihim, kepada mereka. Kepada mereka. Wa itqanil amalid dini. Okey. Wa itqanil amali ad-dini. Wad dunyawi. Dunyawi ma'an. Baik, biar kita punya pengetahuan yang lebih luas, yang lebih tepat dalam memahami istilah-istilah agama. Janganlah istilah-istilah agama, istilah Quran kita fahami terlalu sederhana. Bila sebut iman lah, takkan juga tak tahu. You dah mukmin 60 tahun takkan tak ada iman. Jangan begitu. Iman tu apa? Amal soleh tu amal soleh lah. Amal soleh, you membaca Quran tu amal soleh. Besok itu hari Arafah you puasa, amal soleh. Kemudian lepas solat you zikir, itu amal soleh. Oh begitu Maya. Iya, amal soleh. Malam kalau ada kesempatan qiyamul lail, amal soleh. Biasanya contohnya sederet contoh berpuluh contoh, semuanya ritual belaka. Wahal amal soleh itu ini pengertian dia. Fi'lul khairi bijami abwabihi. Apa tu? Tadi melakukan kebaikan dengan semua pintu-pintu kebaikan. Kalau malam hari katakanlah ada pulang untuk qiyamul lail, lalu dia qiyamul lail, ya itu pintu kebaikan malam itulah. Tapi takkan siang hari nak qiyamul lail. Pintu kebaikan yang Allah berikan, bukakan depan orang, itu hambanya di pejabat. Apa itu? Qiyamul lail atau apa itu? Apa saja terbuka aja peluang untuk buat baik dan kita lakukan, itu amal soleh. Ada kawan susah, kita tolong. Ada kawan jatuh, kita bangunkan. Di pejabat kawan sekerja, mungkin dia pening, kita hantar ke hospital. Ya, sebab di kampung bandar kecil hospital, kalau bandar besar hospital. Ini hospital. Ya, itu amal soleh. Kawan pula boleh tak, Kak, ni saya ni banyak saya kerja, saya tukar ini, tapi nampaknya saya tak siap hari ini. Bos pula mau siap hari ini, jadi boleh tak saya tolong? Bukan saya tak mau, tapi memang banyaklah. Kita pula dengan rela hati, suka hati menolong kerja kawan tadi, walaupun itu benda baik atau tak baik? Itu namanya amal. Anda dapat pahala. Niatnya kerana Allah. Kemudian tengok wa naf'in nas, dan amalan yang boleh memberi manfaat pada, Masya Allah. Apa yang boleh memberi manfaat? Jangan memberikan madarat. Termasuklah Nabi kata imatatul adha anit tariq, menghilangkan al-adha, gangguan.
Orang yang lalu lalang fit tariq, ani tariq di jalan. Tadi saya katakan lah, ada jalan lupa, oh ini susah nih orang nak lalu, lupa macam ni. Kasihan nanti saudara kita yang kerja Grab nanti jatuh, lalu kita apa, jalan lupa depan rumah tu kita apa, kita kambus ya, kita betulkan. Itu agak-agak perbuatan kita menutup lubang itu memberi manfaat atau tidak? Itu amal soleh. Jangan fikir amal soleh hanya sembahyang duha. Allahu Akbar. Masya Allah. Kemudian wal ihsan ilaihim, termasuk amal soleh, yakni kita berbuat baik kepada orang lain. Maksudnya apa? Dengan yang pertama tadi, jamaah sekalian, biasanya baik saya tanya ni, dan ini pernah saya tanyakan dulu pada siri yang lepas. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu okey tak okey? Kita berbuat baik pada orang yang dia itu buat baik, yang baik dengan kita, okey? Okey ya? Biasa atau luar biasa? Biasa. Buat jahat pada orang berbuat jahat itu okey tak okey? Jahat betul-betul. Buat jahat pada orang buat jahat pada kita, itu kira okey ke tak okey? Okey. Kalau ikut nilai masa hari ini okey. Oh, dia maki aku pun maki ya. Dan itu memang apa, budaya hidup akhir zaman ya mas sekalian. Ingat, jangan terlibat fitnah ini. Buat jahat pada orang berbuat jahat itu namanya dendam. Dendam akannya fardu kifayah atau fardu ain? Kan salah kan? Oh, tak boleh rupanya. Iyalah. Yang pertama tadi biasa ya, buat baik pada baik. Buat jahat pada jahat itu dendam. Sekarang, buat jahat pada orang berbuat baik. Okey tak okey? Buat jahat pada orang berbuat baik, itu namanya zalim. Neraka tempatnya. Jadi tinggal satu. Kalau ikut pertama tadi, buat baik pada baik itu biasa, bukan luar biasa. Buat jahat pada orang jahat itu zalim, tak elok juga. Buat jahat pada orang buat baik namanya zalim. Yang kedua tadi dendam. Tinggal satu aja yang agama suruh, buat baik pada orang berbuat jahat, itu namanya ihsan. Itu okey tak okey? Okey, tapi okey pedih rasanya tu. Dan jika kita mampu berbuat baik kepada orang berbuat jahat, kita maafkan kejahatannya, kemudian kita buat baik pada, subhanallah, itulah amal soleh yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Ganjarannya lebih besar daripada sekadar qiyamul lail, percayalah. Ya. Yeah. Qiyamul lail makan masa kan? Makan masa. Kalau buat baik pada orang buat jahat, tak perlu wang jemaah sekalian. Dan itu amal soleh yang Allah Akbar. Nanti dalam Quran banyak contohnya, banyak sekali. Nabi pun telah memberikan contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang terakhir tengok, termasuk amal soleh, wa itqanul amali ad-dini wad dunyawi ma'an. Wa itqanul amali, dan itqan. Itqan tu dalam bahasa Melayunya ada yang terima tekun. Tahu tekun? Tekun, apa Melayu tekun? Tekun ni. Maknanya bila diberikan tugasan untuk melakukan satu pekerjaan, ia melakukan dengan bersungguh-sungguh, penuh dengan kejujuran, berusaha dalam keadaan paling maksimum, sebaik yang boleh dia lakukan. Integriti dia tinggi, keikhlasan dia tinggi, dedikasi dia tak perlu dipertikaikan, dan dilakukan semata-mata karena itu namanya itqan dalam bahasa agama. Ini kalau diurutkan oleh pakar motivasi menjadi panjang itu itqan. Wah, bahasa Nabi hanya guna istilah itqan saja. Agama ni luar biasa cuman. Istilah agama itqan. Tapi coba tanya pakar motivasi, macam mana nak meningkatkan produktiviti?
Ya, di 4 session itu panggil dari Mat Soleh. Motivatornya dari Mat Soleh. Berpuluh ribu kena bayar nak cerita itqan aja. Iya, kadis sudah ada. Melakukan satu pekerjaan penuh dengan dedikasi, penuh amanah, penuh giti, dengan kemampuan yang maksimum dan sebagainya untuk mendapatkan pulaan hasil yang tip top. Itu ikon. Dalam melakukan amalan-amalan dini, apa amalan dini? Amalan berkaitan dengan agama, ya, solat ke, baca Quran ke, apa sajalah. Wadunyawi. Dan juga amalan-amalan dunia, kemas rumah, bekerja, masak, itu amalan dunia ya mas sekalian. Betul kan? Anda masak dengan itqan, amal soleh. Tapi apa dah masak ya, yang penting masak, rasa terpulang lah. Ini itqan apa ke benda? Tapi itulah kita ni sudah terlalu lama memahami amal soleh itu hanya ibadah ritual. Tak fikir bila kita masak, katalah dengan berusaha masak dengan modal yang paling minimum, kos untuk bahan masak mungkin hanya RM100 kan, dimasaknya hanya perlu masa 1 jam setengah. Tapi setelah masak dimasakkan, rasa dia menjilat jari. Dapur tempat yang masak bersih, kemas, itu namanya itqan, dapat pahala. Itu amal soleh. Tapi kalau nak masak, beli barang habis 500, memasaknya 5 jam. Jadi masakan masak rasa macam dapur macam kapal pecah. Kau apa ke benda? Di situ pun agama suruh kita beramal soleh. Ini amalan dunia, tapi jarang orang memahami seperti itu. Inilah maksud amal soleh itu. Dia amal soleh dengan hanya untuk yang akhirat. Sedangkan Allah berjanji dalam ayat kita pelajari tadi, siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah berjanji akan bagi 2 ganjaran. Pertama, di dunia akan diberikan kehidupan yang sejahtera, bahagia, damai, aman, sentosa. Di akhirat masuk untuk mendapatkan kehidupan dunia yang senang lenang, ya termasuk itulah. Kalau masak yang itqan, kalau dibagi tugasan itqan. Jadi apa saja, profession apa yang dipilih, dilakukan, lakukan dengan itqan. Anda dapat pahala di sisi Allah, dunia dan akhirat. Jadi yang berpahala bukan hanya wirid panjang-panjang semata-mata, bukan. Wirid panjang-panjang dapat pahala, amal soleh. Memahami amal soleh hanya wirid itu kurang tepat. Coba kalaulah seperti ini pengertian amal soleh yang sebenar. Ada orang yang Allah tak beri peluang untuk beramal soleh? Kalau pengertian amal soleh seperti ini, ada orang yang Allah tak beri peluang untuk beramal soleh? Tidak ada. Kalau begitu agaknya gelaran orang soleh itu gelaran yang hanya berikan orang tertentu, atau sebenarnya Allah tawarkan pada seluruh hambanya. Seluruh hambanya. Tapi kita ni tak apa, dia Pak Haji memang soleh, kita ni tak pilih orang soleh. Oh, itu bagi saya besar. Yang menyebabkan orang Islam mundur itu sering kali punya kefahaman tentang agama yang kurang tepat. Wah, kalau amal soleh difahami itu, tidak ada orang Islam mundur. Sebab apapun profession dia akan melakukannya dengan Nah, Allah berjanji orang yang beriman seperti ini, rukun iman ini, unsur-unsur iman mesti 3 ini, nutku bilisan, tasdik bil janan, wal af'al bil arkan, digabungkan dengan amal soleh. Amal soleh jadi pula benar fi'lul khairi bijami abwa biha wa naf'in nasi wal isani ilaihim. Yang ketiganya yakni itqanul amal ad-dini wad dunyawi ma'an. Ma'an itu bersama-sama lah, bersama-sama. Semasa ia melakukan kerja-kerja agama, itqan. Semasa ia melakukan ibadah-ibadah ritual, ada itqan.
semasa ia melakukan tugasan-tugasan kerja yang diamanahkan dalam mencari rezeki yang halal, itqan, barulah mukmin yang soleh. Jadi saya ingatlah satu istilah ini, alladzina amanu sholihat, bila diamalkan dengan sebagaimana yang dikehendaki, tidak ada orang mundur, tidak ada orang susah. Orang mukmin pasti menjadi bangsa yang paling besar sesuai dengan Al-Quran. Ummatan wasatan, syahidan, syuhada, umat yang jadi teladan, yang menjadi teladan bagi umat-umat lain. Kalau gunakan bahasa yang lalu, bila pengertian ini diamalkan oleh orang Islam, yakin orang Islam sendiri akan menjadi umat yang cemerlang, gemilang, terbilang. Tapi karena ayat ini tidak difahami seperti itu, akhirnya umat Islam jadi umat yang hilang. Cemerlang tidak, gemilang tidak, akhirnya umat yang hilang. Apalagi bila tadi saya katakan tadi, ihsan tu, tengok buat baik pada orang buat baik itu biasa. Buat jahat pada orang jahat itu dendam, dosa. Buat jahat pada orang baik itu zalim, dosa. Satu yang diperintah oleh agama, buat baiklah kamu pada orang berbuat jahat. Sekarang agama ajaran seperti ini sudah luntur, sudah lenyap. Bahkan orang merasa tidak bersalah buat jahat pada orang buat jahat. Wah, itu lalu apa yang berlaku di dunia ini rugi, masa pula makin disuntuk, dan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Adakah perbuatan kita itu akan menjadi bekalan buat kita atau justru menjadi bebanan? Itu perlu kita fikirkan. Jangan menambah bebanan, tambahlah bekalan. Tambahlah bekalan. Ya mas sekalian, untuk sementara itu saja penjelasan saya tentang iman dan amal soleh. Saya katakan untuk sementara itu karena masih ada yang belum sempat disampaikan. Nah, kita kan belajar surah Kahfi. Maknanya kita pelajari Kahfinya Kahfinya. Yang benar-benar Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala kelemahan kita dan membimbing kita ke jalan yang lurus. Mari tutup dengan bacaan tasbih Farah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.